ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Semakin hari kasus pagar laut semakin harusnya menemukan titik terang mengenai siapa sebenarnya pemiliknya. Meski Menteri ATR BPN sudah buka suara, hingga kini siapa pemberi sertifikat hak guna bangunan dan hak milik belum ada yang mengaku. Masih bersama saya Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Pak Treng, ya. Tahun penerbitan sertifikat itu ada di tahun 2023. Dan Bapak sendiri mengatakan terkejut bahwa kok laut punya sertifikat. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa seorang Menteri Kelautan dan Perikanan tidak cukup keras memberikan reaksi atas ini? Begini ya, kalau konteks kerasnya itu adalah ya sebenarnya kan kita sudah berkoordinasi dengan Menteri ATR BPN. Jadi ini intens sebetulnya, kemarin juga kita meeting sama dia dan seterusnya gimana nanganin, saya minta data terhadap pemilik dan nama-nama itu dan seterusnya, lalu kemudian kita protes. Tapi memang kita tidak suka untuk sampaikan ke publik, tapi lebih suka kepada apa yang sudah kita dapatkan kita selesaikan langsung. Dan Menteri ATR BPN juga menyampaikan kepada saya segera akan mengumumkan mana saja atau yang bisa dicabut dan seterusnya. Tapi selalu saya katakan Pak Menteri, yang ada di dalam laut sepakat ya, dalam laut sesuai dengan undang-undang memang tidak boleh ada Jadi apapun namanya 30 km pagar laut itu adalah salah. Salah, itu salah. Betul. Nah, Pak Treng, Bapak dengan pasti mengatakan bahwa ini salah. Apapun ini salah. Salah. Karena dia tidak punya izin. Dia tidak punya izin. Ya. Kalau dia punya izin ya dia tidak salah. Ada, tapi ada suratnya. Ada surat izinnya, tapi ini kan tidak ada. Karena menurut ATR BPN mengatakan bahwa ini cacat prosedur, cacat materi, cacat hukum. Dari sisi dari sisi kepemilikan lahan di bawah laut itu. Nah, kalau kami adalah dari sisi bangunan yang ada di laut, itu harus izin kami. Nah Pak Treng, ini tentang pembangunan 30 km pagar laut yang nggak ketahuan sampai sekarang siapa yang membangun dan ternyata. Ini kan sedang dalam proses ya. Sedang dalam proses kan. Tapi sampai sekarang kan nggak ketahuan Pak. Kan baru beberapa, kan udah ada pemanggilan kan udah. Baik, kalau begitu saya ingin mengatakan begini. Ini tentang penyelidikan 30 km pagar laut. Ya. Tentang kepemilikan lahan yang juga dianggap cacat materi. Kalau dari kami adalah tentang siapa yang membangun pagar itu. Tentang apa? Tentang siapa yang membangun pagar itu. Tentang siapa yang persis, itu yang justru menjadi banyak pertanyaan publik. Kalau kepemilikan lahan itu ranahnya adalah ATR BPN. Nah kalau seperti ini saya melihat ya Pak Treng, kok Menteri KKP sepertinya karena ini tentang otoritas Bapak. Ini yang terdampak adalah para nelayan yang termarginalkan. Kok sepertinya Kementerian KKP ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan ini kayak nggak tahu apa-apa ya Pak? Ya sebenarnya nggak juga. Kan semua udah tahu yang namanya pemberian sertifikat di laut itu udah pasti nggak boleh. Dan itu ada di dalam undang-undang. Jadi kalau kemudian sama seperti kita, di mana itu? Contoh misalnya, kegiatan pembangunan dari pesisir ke laut itu harus memiliki izin kesesuaian ruang laut. Dan itu harus izinnya lewat Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi apabila ada kegiatan yang tidak memiliki izin itu, maka kita hentikan dan kita stop. Dan di seluruh Indonesia sudah kita lakukan itu. Kita sudah, tadi yang saya sampaikan ada 196 kasus yang sudah kita lakukan termasuk dalam di Bekasi. Konteks ini KKP merasa kebobolan?
Iya, kita selalu kan dengan 196 itu kan berarti kan bobol juga. Atau sebenarnya KKP tahu, tetapi karena ini bagian dari yang disebut proyek strategis nasional, mengamankan apa yang menjadi perintah Enggak juga Omnibus Law tentang investasi, dan ini tentang sesuatu yang sangat sensitif, mengamankan satu kebijakan. Enggak. Maka saya kira kalau itu Rossi yang paling tahu lah daripada saya. Jujur asli, saya betul-betul fokus kepada bangunan yang tidak memiliki izin di tengah laut. Dan itu di pinggir pantai sampai dengan tengah laut. Dan terus terang Rossi, ya Mbak Rossi, 4 tahun ini kita melakukan sosialisasi yang begitu intens di tengah berbagai macam keterbatasan ya, keterbatasan operasional, keterbatasan macam-macam. Ini adalah sebuah hikmah besar kalau saya nangkepnya. Saya kan merasa kalau misalnya Mbak Rossi bilang ini, aduh ini kok Menteri KKP sepertinya kok malah menjadi dipojokkan dan seterusnya. Nah, saya merasa ini adalah bagian dari hikmah besar dari Yang Maha Kuasa. Kenapa? Untuk supaya seluruh masyarakat Indonesia bisa melihat bahwa laut itu menjadi sangat penting. Dulu nggak peduli laut itu main dipakai aja. Ini contoh ya, misalnya Labuan Bajo aja. Labuan Bajo itu adalah satu objek wisata dan banyak sekali bangunan-bangunan di laut dan di pinggir laut. Itu juga sedang kita cek juga, tapi satu sisi juga kemudian itu kan kalau udah terjadi seperti apa itu salah satu, itu pelanggaran juga. Ya, kalau kembali ke pertanyaan saya bahwa ini sengaja didiamkan dan banyak juga terjadi di laut lainnya. Dan kemudian ini adalah bagian yang tidak terhindarkan dari mengamankan proyek strategis nasional. Apakah Pak Treng memang sedang berselancar di antara dua kepentingan enggak. Demi kepentingan investasi? Enggak begitu juga. Kalau proyek strategis nasional kan jelas undang-undangnya. Proyek strategis nasional itu kan harus yang didahulukan. Jadi apapun namanya, begitu PSN di-announce menjadi sebuah PSN, di situ nggak bisa apa-apa. Tapi ini kan di luar PSN. Menteri ATR merilis 2 perusahaan yang mengantongi sertifikat HGB, yaitu PT Intan Agung Makmur, tadi 230 sekian bidang, PT Cahaya Intistosa 20 bidang. Perusahaan ini bergerak di sektor bisnis real estate. Ini yang kemudian dilihat publik sebagai sebuah upaya untuk, tadi Bapak sudah mengatakan reklamasi alami, untuk kepentingan real estate. Pak Treng, apakah publik melihat Pak Treng sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan tidak cukup memiliki suara yang keras untuk menentang ini? Padahal ini tentang laut yang tadi dikatakan oleh Ketua Komisi 4 dan banyak orang, ini kita pasti panggil, ini bukan milik per orang, bukan milik perusahaan tertentu. Iya betul. Laut itu adalah common property yang tidak bisa dimiliki oleh pribadi, tapi itu adalah milik semua orang. Kita pasti panggil karena kita tahu 2 perusahaan itu juga dari Pak Menteri ATR. Apakah 2 perusahaan itu juga yang memasang pagar itu? Ini konteksnya jangan di ini ya, karena kalau ruang kami hanya di bangunan di laut itu. Jadi artinya kalau kita didorong ke tempat yang lain pasti salah itu. Jadi supaya publik juga bisa tahu bahwa yang membangun pagar di laut pakai bambu itu dan lain sebagainya itu yang sedang kita cari. Kalau ini ada kaitannya pasti kita akan panggil ini juga. Dan tim kita yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan pasti sudah melakukan itu semua. Jadi di mana alamatnya PT akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN untuk kemudian kita tanya gitu. Bukan menjadi logika yang sangat lumrah ya Pak? Kalau 30 km itu ditengarai, misalnya tadi sekali lagi referensinya adalah Menteri ATR, 2 perusahaan yang mengantongi sertifikat HGB itu adalah 2 perusahaan tadi. Dan logikanya adalah mereka yang memiliki HGB itu memiliki kepentingan untuk membangun pagar laut. Kan dalam konteks dalam konteks hukum kan juga kita harus mengedepankan praduga tak bersalah dong, ya kan? Tapi mungkin itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang seperti kayak biasa aja, enggak juga. Kita harus mengedepankan itu. Nanti kalau enggak kan jadi salah. Jadi semua jadi main melanggar gitu kan. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan katakan PT yang disebut tadi,
kita akan tanya pasti, apakah kamu juga menjadi orang yang melakukan pembangunan ini atau memberikan pendanaan untuk pembangunan pagar laut ini dan seterusnya gitu. Dan kalau mengaku bukan kami, Ya, selesai. kita akan cari dong dari masyarakat. Kan kita sedang proses juga dengan masyarakat, siapa aja dari masyarakat nelayan di situ yang kita tanyain. Sekarang ini sedang dalam proses ke sana. Gitu. Pak Terang, saya mau minta klarifikasi. Publik melihat bahwa Menteri ATR BPN ini jauh lebih terbuka soal siapa di belakang ini. Sementara Menteri KKP yang bapaknya nelayan, yang dirugikan karena pagar laut ini cenderung tidak ingin mengatakan siapa di balik pembangunan pagar laut ini. Mbak Rosi, kalau yang di ATR itu sorry maaf ya Pak ya, harusnya Pak Menteri yang jauh lebih marah dengan adanya 30 km pagar laut ini karena anak-anaknya Bapak yang terkena dari kemarahan saya sudah saya refleksikan di dalam penyegelan. Itu kemarahan saya. Tapi ada orang yang marah-marah nggak jelas kan. Kalau saya marahnya jelas. Jadi kemarahan saya adalah saya refleksikan dalam bentuk penyegelan. Yang berikutnya adalah memproses mereka untuk didenda sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu saya buktikan tidak pada ini, dengan yang lain sama. Seperti juga kasus di Bekasi. Enak di Bekasi karena ada namanya, nama PT. Sehingga kita udah langsung address bahwa yang bersangkutan itu yang melakukan. Kita minta hentikan dan kemudian kita proses mereka. Kita kaji kenapa bisa melakukan itu. Kemudian kita minta pendapat juga dengan kementerian lembaga lain yang terkait seperti misalnya LH dan sebagainya gitu. Dampaknya seperti apa. Nah, kalau dampaknya tidak masalah, maka kita denda dia dan kita minta untuk dikembalikan. Hanya denda, hanya sanksi administrasi. Katanya marah. Aturannya di situ, kalau saya marahnya lebih gimana? Nanti malah dimarahin orang dong. Kan saya marahnya dengan cara ya itu cuma memang sanksi administratif. Di undang-undangnya dikatakan begitu. Gitu. Kita tidak sampai lebih dari situ. Kalau Bapak. Nah ini hikmah menurut saya yang kemudian tadi hikmah buat siapa Pak? Tidak hikmah untuk para nelayan, mereka sudah hikmah untuk para nelayan dong. Jadi tadi di Kementerian di Komisi 4 juga sudah diminta ada kesimpulan situ bahwa untuk dievaluasi tentang undang-undang kelautan, undang-undang yang berkaitan dengan kelautan untuk kemudian bisa disinergikan. Itu kan menjadi bagus karena ini poin-poin seperti ini harus bisa masuk sehingga orang juga tidak bisa sembarangan aja main entry ke laut dengan bebas gitu. Itu yang kita harapkan. Saya masih ingin mempertanyakan apa yang ditanyakan publik sekaligus juga yang ditanyakan oleh Komisi 4 DPR. Pasti. Siapa yang bangun ini? Ya, saya kembali, dalam waktu tidak lama mudah-mudahan bisa terkuat. Saya masih mau tanya lebih lanjut Pak Terang.